Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini Minggu tanggal 19 April kita akan melaksanakan ibadah Minggu. Bagi saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah masing-masing, mari kita mempersiapkan ibadah ini. Dan sebelumnya ibadah kita mulai, akan saya wartakan warta gereja pada hari ini. Pada hari ini pelayanan Liturgos 1 dilayani oleh Penatua Purwono, Liturgos 2 Diaken Nurmawati, singer Bapak Budi Firda, Ibu Sri Sutarti, Ibu Maria Magdalena Suwartina, dan Penatua Sri Mariamah. Bapak Ibu serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, selama kita masih menunggu ketentuan atau himbauan dari pemerintah untuk ibadah tetap di rumah, oleh sebab itu selama kita belum menerima himbauan baik dari klasis maupun sinode, kita tetap melaksanakan ibadah di rumah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, besok pada Minggu tanggal 26 April yang akan datang, kita pun tetap masih melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Dan untuk kegiatan di mana kita biasa PA, oleh sebab itu diganti dengan renungan yang nanti majelis akan mengirim bahan renungan bagi Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian. Bapak Ibu serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, dan mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, pada hari ini kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih berkat penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami, sehingga kami pada pagi hari ini boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan, kami di rumah kami masing-masing bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan pada hari yang kudus ini. Bapa, berkati kami semua, jemaat-Mu di wilayah GKSBS Bandar Sakti ini, juga yang di rumah-rumah yang pada saat ini bersama-sama untuk beribadah kepadamu. Kami mohon berkat Tuhan
memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, serta saudaraku kasih Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dengan PKJ 168. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua. PKJ 168. Pada pagi ini yang cerah. Jemaat kami undang untuk berdiri. Pada pagi ini yang cerah, aku datang padamu, menyanyikan lagu yang merdu atas karya agungmu. Alangkah ajaib kuasa-Mu yang tiada bandingnya. Langit bumi karya tangan-Mu dan seluruh isinya. Indah bunga-bunga di lembah, hijau sawah ladangnya. Hutan rimba luas membentang, karya agung tangan-Mu. Alangkah ajaib kuasa-Mu yang tiada bandingnya. Langit bumi karya tangan-Mu dan seluruh isinya. Sumber pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan adalah setia dan tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertai engkau juga. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menerima nas pembimbing yang tertulis di dalam Yakobus 2 ayat 18 sampai yang ke-20. Yakobus 2 ayat 18 sampai yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku iman itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sambut berita anugerah ini. Kita pujikan nama Tuhan dari PKJ 29 ayat pertama dan kedua.
segenap yang ada, diam dan sujud sembah, mengosongkan pikirannya dari barang dunia, karena Tuhan sungguh hadir, patut dipermuliakan. Maharaja alam raya, lahir dari Maria, Tuhan yang telah menjadi seragam manusia, pakai roti yang surgawi, memberikan dirinya. Doa kebulatan tikad hidup dalam kasih. Tuhan, Engkau mengerti bahwa kasih kami tidak sempurna, tapi Engkau mengajar kami untuk senantiasa hidup di dalamnya. Sebagaimana firman-Mu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan, sebagai gerejamu kami rindu senantiasa memancarkan kasih Tuhan kepada sesama, sehingga damai sejahtera dari memiliki Allah kebahagiaan hidup yang sejati. Kami rindu memelihara kasih-Mu dengan membangun perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan. Kami rindu menjalankan hukum kasih, sehingga damai sejahtera dari Allah dapat dirasakan oleh sahabat dan semua orang. Mampukanlah kami untuk menjaga anugerah dan damai sejahtera-Mu. Amin. Marilah kita menerima berita anugerah yang tertulis di dalam 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai yang kedua. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Demikian berita anugerah. Bertolong-tolonglah menjaga anugerah Allah, demikian kita akan memenuhi hukum Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita nyanyikan dengan pujian peneguhan melalui PKJ 202 bait pertama. Yesus juru selamatku,
Doa epiklesis. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas segala berkat-berkat dan kemurahan yang telah Engkau limpahkan kepada kami anak-anak-Mu. Bapa, pada saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang hadir di tengah-tengah kami, membuka hati pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang Engkau firmankan di pagi ini boleh menjadi pegangan di dalam kami menjalani kehidupan ini. Ya Bapa, segala tulisan yang telah Engkau ilhamkan kepada kami, jadikanlah itu bermanfaat untuk mengajar kami, untuk menyatakan kesalahan-kesalahan kami, untuk memperbaiki kelakuan kami, dan untuk mendidik kami dalam kebenaran Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus menerangi batin kami dan menjadikan kami pelaku-pelaku firman yang sejati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 11 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Yesaya 11 ayat 6 sampai dengan 9. Kita akan saling berbagi berkat. Saya akan membacakan ayat yang genap, Bapak, Ibu, dan Saudara membaca ayat yang ganjil. Raja damai yang akan datang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang membaca sabdanya, mendengarkan, merenungkan, serta memelihara dalam segenap hidupnya, karena sabdamu abadi. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu serta saudara-saudara. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan merenung-renungkan firman Tuhan, masih dalam masa perayaan Paskah dan Pentakosta tahun 2020, Minggu Paskah yang kedua. Dan judul khotbah pada saat ini diberi judul Pengenalan akan Tuhan, Kunci Kehidupan Damai Sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa itu cinta? Bagi kebanyakan pecinta,
Cinta pada hakikatnya bukanlah kata yang untuk didefinisikan. Cinta adalah rasa dan tindakan. Cinta adalah ketika engkau menangis, turut merasakan sakit dan duka sahabat. Cinta adalah tak kala engkau menyediakan diri untuk menemani kekasihmu dalam saat kelam ataupun dalam saat terang. Cinta adalah kala engkau mempertaruhkan seluruh hidupmu untuk mempersembahkan yang terbaik. Cinta adalah nyanyian merdu yang keluar dari bibirmu untuk menghantarkan kekasihmu tidur dalam lelap. Cinta adalah kala engkau menyerahkan sepotong rotimu yang satu-satunya untuk disantap oleh mereka yang menengadahkan tangan kepadamu. Atau engkau tersesat di padang pasir yang panas gersang dan engkau membagikan sebotol air minummu untuk orang asing. Kita kembali dalam Yesaya 11 ayat 6 sampai 11. Ada penggambaran kehidupan yang sangat istimewa, lain daripada yang lain. Gambaran kehidupan damai, di mana tidak ada satupun bagian dari komunitas kehidupan itu yang hadir membahayakan yang lain. Secara spesifik, Yesaya menulis satu persatu gambaran anggota komunitas itu. Mulai dengan serigala. Serigala adalah binatang karnivora atau pemakan daging, memangsa yang lemah dan memuaskan hasratnya dengan makan daging mereka adalah kebiasaannya. Demikian juga macan tutul, dalam komunitasnya ia adalah pemangsa yang sangat garang, gesit dan tak mengenal ampun. Saat hasratnya, laparnya menguasainya, saat itu juga ia akan memangsa mereka yang lemah. Sebaliknya, domba adalah binatang pemakan rumput, lemah dan selalu menarik untuk dimangsa, baik oleh serigala ataupun macan tutul. Namun lihat bagaimana Yesaya menggambarkan mereka hidup bersama dalam aman dan damai. Tak ada yang memangsa atau dimangsa. Yesaya bahkan menggambarkan pihak yang lemah saja bisa hidup aman, nyaman, damai. Anak lembu, singa, dan anak kecil ada bersama-sama, tidak ketakutan di sana. Singa, beruang yang biasa garang berubah bukan saja tabiatnya, melainkan juga makanan mereka. Ular tedung, ular beludak adalah ular berbisa dan licik yang sangat berbahaya. Menggambarkan siapa saja yang jadi mangsanya tak dibiarkan lolos begitu saja. Di sini Yesaya menggambarkan anak yang balita yang belum lepas susu bermain-main di dekat sarangnya, sedangkan anak yang sudah lepas susu 2 tahun lebih biasanya Bapak Ibu yang mengulurkan tangan kepada ular beludak. Bagaimana bisa ada kehidupan seperti itu ada di dunia ini?
Satu hal yang bisa menjelaskan hal tersebut yaitu Yesaya 11 ayat 9. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk. Dalam artian yang demikian dapat kita pahami bahwa pada dasarnya mereka semua punya potensi untuk berbuat kejahatan, yaitu serigala, macan tutul, beruang, singa, ular tedung, ular beludak. Mereka punya potensi untuk menerkam, memangsa, menggigit dan mematikan. Namun mereka tidak melakukan semua itu. Mengapa? Kuncinya ada di sini. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Pernyataan Yesaya ini menunjukkan bahwa pengenalan akan Tuhanlah yang mengubah mereka, mengubah tabiat mereka yang garang dan berpotensi memangsa, menghabisi dan mematikan, menjadi pribadi-pribadi yang kalem, tidak menakutkan, juga tidak membahayakan. Mereka telah berubah, tidak lagi menjadi domba, anak lembu, anak kecil sebagai yang lemah, yang berpeluang untuk menjadi pemuas hasrat mereka. Sebaliknya, mereka malah menjadikan anak domba, lembu, itu anak kecil, bagian dari dirinya sebagai kawan bermain. Menggunakan kata pengenalan akan Tuhan, Lembaga Alkitab Indonesia memilih juga menggunakan kata pengetahuan yang aslinya dalam bahasa Ibrani itu da'at, untuk menjelaskan pengetahuan tentang Allah, yakni pengetahuan paling tinggi, hikmat paling utama tentang hakikat Allah yang tampak dalam kasih-Nya, kebenarannya, keadilannya, kekudusannya, kemuliaannya, kebesarannya, kemahakuasaannya, dan seterusnya. Saudara-saudara, dengan demikian dapat dikatakan bahwa kehidupan seperti yang Yesaya gambarkan bisa menjadi kenyataan tak kala seluruh bumi mengalami pengenalan akan Allah. Pengenalan melahirkan cinta atau kasih itu benar-benar menjadi spirit setiap orang. Cinta atau kasih akan mengubah wajah dunia yang garang, seram, menakutkan menjadi wajah yang ramah bersahabat. Pertanyaannya, bagaimana cinta atau kasih itu bisa dihadirkan? Jika pada saat ini kehidupan kita banyak dirundung oleh ketakutan, hal ini disebabkan oleh cara hidup banyak orang masih di luar kasih. Ada yang selalu mengintip untuk menerkam, mencabik,
dan membinasakan. Ada yang hanya berpikir untuk memuaskan dirinya sendiri dan mengabaikan kerinduan dan kebutuhan orang lain. Ada yang terus dikuasai rasa curiga pada setiap orang, yang lantas menganggap yang lain selalu buruk dan punya niat buruk. Sebagaimana adanya, tidak ada kasih yang menuntut diberi, tidak ada kasih yang berpangku tangan, diam, tidak ada kasih yang mengambil hanya untuk dirinya sendiri, tidak ada kasih yang egois. Di dalam kasih tidak ada niat buruk. Kasih itu memberi diri, berkorban untuk menjaga, merawat, dan menghadirkan kebaikan, keadilan, kebenaran, dan keselamatan. Kita yakin semua orang dalam dirinya sendiri memiliki benih-benih cinta atau kasih. Yang membedakan adalah bagaimana benih itu diperlakukan. Apakah ia hanya disimpan ataukah ia disebar atau disemaikan. Dalam hal ini tentulah cinta yang disebar dan semaikan itu yang diperlukan. Ladang persemaian itu adalah hidup kita bersama dengan yang lain. Wujudkanlah perbuatan kasih pada setiap orang di sekitar kita. Itulah kerja persemaian kita. Jangan ragu untuk melakukannya pada semua orang. Berikutnya, kehidupan seperti digambarkan Yesaya tidak bisa dilepaskan dari hakikat Allah sebagai Raja atas semuanya. Di sini Allah dengan segenap keutamaannya menjaga, mengontrol, merawat, dan menjaminkan peri kehidupan ini agar baik adanya. Pengetahuan atau pengenalan akan Allah membuat orang tunduk kepada Allah, mengontrol dirinya sendiri, didorong untuk hidup sebagaimana Allah adanya. Dengan demikian, semua elemen kehidupan dibimbing untuk mengembangkan potensi baiknya, yaitu kasih, demi menghadirkan kehidupan bersama yang baik, aman, nyaman, damai, dan sejahtera. Jadi, apa yang digambarkan Yesaya tentang masyarakat damai sejahtera bisa diwujudkan. Kuncinya, jemaat memiliki pengenalan akan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saat teduh untuk kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang telah Engkau taburkan pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memampukan kami semua keluarga lepas keluarga untuk dapat lebih mengenal akan Engkau, mengenal akan kasih yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat menyampaikan kasih kami kepada sesama kami. Beri kami kekuatan dan mampukan kami. Terima kasih Tuhan. Amin.
kita sambut dengan menaikkan pujian dari PKJ 138 bait pertama dan kedua. PKJ 138, Setiamu Tuhanku tiada bertara, bait pertama dan kedua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa surgawi, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Bapa, mengucap puji syukur dan terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Engkau adalah sebagai sumber dari segala sumber berkat di dunia ini, dan yang tidak pernah ada habisnya, baik di saat kami suka maupun di kala kami duka. Engkau selalu ada di tengah-tengah kami. Bapa, pada saat ini kami ingin memohonkan berkat buat saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang dalam pergumulan yang berat karena berbagai macam hal, karena sakit penyakit yang diderita, karena kesulitan di bidang perekonomian, karena permasalahan-permasalahan yang menimpa hidupnya. Kiranya ya Bapa, untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, Engkau jamah segala sakit penyakit yang dideritanya. Engkau angkat sakit penyakitnya, agar saudara-saudara kami ini boleh merasakan kesembuhan yang ilahi yang datangnya dari Engkau.
Kami juga mohon berkat buat saudara-saudara kami yang pada saat ini terisolasi karena menjalani pengobatan karena terpapar COVID-19. Kiranya Engkau juga memberikan berkat bagi mereka, berkat ketenangan dan kesabaran serta kesembuhan. Kami juga mohon berkat buat para dokter dan perawat serta para medis dan rumah sakit yang merawat mereka semuanya. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, dan melindungi mereka dari paparan COVID-19 sehingga mereka tetap dapat melaksanakan tugas dengan baik untuk memutus rantai COVID-19. Bapa, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang pada saat ini kesulitan di bidang perekonomian, di mana mereka kehilangan pekerjaan, ada yang dirumahkan, dan ada yang terpaksa harus pulang ke desa. Kiranya Engkau juga melihat akan keberadaan mereka dan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, agar mereka tetap bisa hidup dengan layak. Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk pemerintahan di negara kami yang begitu berat harus ditanggung oleh bangsa dan negara kami, dan mereka harus membuat kebijaksanaan dan program-program yang diambil dalam rangka membebaskan bangsa dan negara kami dari pandemi COVID-19 ini. Biarlah Engkau memberkati setiap keputusan-keputusan, kebijaksanaan yang telah diambil oleh pemerintahan kami ya Bapa, agar semuanya melalui berkat-berkat-Mu boleh terselesaikan. Negara kami boleh kembali lagi seperti semula, bahkan negara kami boleh menjadi negara yang makmur, ditambah dengan kebiasaan-kebiasaan hidup yang telah kami peroleh, kehidupan yang sehat, bersih daripada sebelumnya. Demikianlah ya Bapa, kami juga mohon berkat buat para relawan yang telah membagi-bagikan APD, juga membagikan masker, juga makanan dan segala sesuatunya untuk membantu kesulitan-kesulitan di negara kami ini. Kiranya Engkau tambah-tambahkan berkat bagi mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mohon berkat buat anak-anak kami yang masih muda, yang kadang-kadang tidak mengikuti peraturan-peraturan dari pemerintah. Kiranya Engkau berikan mereka kesadaran agar mereka tetap tinggal di rumah. Yang tidak tinggal di rumah, yang bekerja, kiranya Engkau tetap melindungi mereka. Demikianlah ya Bapa doa seru kami yang jauh dari sempurna. Kiranya Engkau sendiri yang menyempurnakan doa-doa kami ini. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan diberi kesempatan untuk menghaturkan persembahan yang akan dipandu oleh Bapak Majelis. Saya persilakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan memberikan persembahan. Untuk itu, sebelum kita memberikan persembahan, marilah kita dasari dari firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1, demikian firman-Nya.
persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita berikan persembahan dan kita iringi dengan memuji nama Tuhan dari PKJ 271. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami membawa persembahan ini yang sebenarnya berasal dari Tuhan. Terimalah persembahan syukur kami agar menjadi alat pelayan kasih di dunia ini. Kiranya pelayanan gerejamu menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami hendak mengakhiri ibadah ini, kiranya berkat-Mu senantiasa menyertai kami semuanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk pada pujian penutup. Mari kita pujikan dari PKJ 179, Kasih Paling Agung. Bait pertama dan kedua. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri.
bersama gereja Tuhan dari segala abad dan dari seluruh penjuru dunia, mari kita nyatakan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, jadilah alat berkat bagi sesama saudara, serta hadirkanlah damai sejahtera Allah itu dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, persiapkanlah dan arahkanlah hati dan roh saudara untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera, dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikanmu. Hari berganti, tahun